Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Hidayat dari kelas Teknik Elektronika 2A. Anda tahu ini? Ini? Atau ini? Yaps, mereka semua adalah single board komputer atau komputer papan tunggal. Dan yang saya bahas adalah ini. Ya. Raspberry Pi. Raspberry Pi merupakan sebuah single board komputer. Raspberry Pi bisa bekerja layaknya komputer pada umumnya, dapat menjalankan program Office, games, browsing, pemutar video, menjalankan kamera, bahkan bisa bekerja layaknya microcontroller, membaca data-data sensor lewat pin GPIO-nya. Raspberry Pi pertama kali dikembangkan di laboratorium komputer Universitas Cambridge oleh Eben Upton, Rob Mullins, Jack Lang, dan Alan Mycroft. Mereka kemudian mendirikan Yayasan Raspberry Pi bersama dengan PT Lomas dan David Braben pada tahun 2009. Pada tahun 2012, Raspberry Pi model B memasuki produksi massal dan dalam peluncuran pertamanya di akhir Februari 2012, beberapa jam saja sudah terjual 100.000 unit. Ya, sangatlah populer. Nama Raspberry Pi diambil dari nama buah, yaitu buah raspberry. Sedangkan Pi diambil dari kata Python, yaitu nama dari sebuah bahasa pemrograman. Raspberry Pi berukuran kecil seperti kartu ATM. Ya, nggak jauh beda. Raspberry Pi merupakan komputer yang sangat populer di dunia. Akan tetapi banyak dari kita tidak tahu cara membuat Raspberry seawet rancangan aslinya. Apakah menggunakan Raspberry Pi terus-menerus baik? Atau menggunakan sumber daya itu perlu diperhatikan? Berikut tips menjaga Raspberry Pi agar lebih awet. Tips yang pertama, jangan gunakan power supply sembarangan. Alangkah baiknya gunakan power supply sesuai ketentuan pada Raspberry Pi. Dari model A, B, model 3, atau bahkan yang terbaru 4. Gunakan sesuai standar yang ditetapkan oleh pabrik. Penggunaan power supply yang sembarangan dapat berakibat fatal. Jika daya yang dimasukkan melebihi ambang batas 5 volt, maka dapat membakar SOC atau chip utama dari Raspberry Pi. Jika ini terjadi, ya Raspberry Anda rusak dan terkadang memori juga rusak. 2. Hindari menyalakan Raspberry Pi menggunakan port USB laptop atau PC. Kita kadang terlalu malas untuk mencari power supply, dan ketika kita melihat ada USB port nganggur, kita menggunakan untuk menyalakan Raspberry. Akibat dari kelakuan ini sama seperti poin pertama. Terkadang daya atau arus yang diperlukan tidak mencukupi pada spesifikasi Raspberry. Alhasil Raspberry tidak menyala atau Raspberry mati. Bahkan memory card juga ikut rusak. 3. Hindari terlalu sering colok cabut memory card, write, flash, atau clone memory card. Sering colok cabut memory card pada Raspberry akan dengan mudah rusak karena faktor umur dan jumlah baca tulis yang telah terlampaui. Akibat dari memory card yang rusak, data-data kita yang sudah tersimpan akan hilang dan kita perlu menginstal ulang. Ya, membuat waktu kita terbuang sia-sia dong. Yang keempat, hati-hati pada penggunaan overclock CPU dan memori Raspberry. Pastinya tidak mungkin untuk tidak mencoba trik yang satu ini.
Trik ini dapat membuat Raspi bekerja lebih cepat, 2 kali atau bahkan 4 kali lebih cepat daripada umumnya. Akibat dari overclock ini, Raspi akan bekerja lebih cepat dan menimbulkan panas yang berlebih. Efek sampingnya, overclock dapat menyebabkan SoC, kepanasan, dan beberapa menit kosong. SoC yang kosong atau rusak akan menyebabkan Raspi tidak bisa menyala. Jadi perlu diperhatikan pada penggunaan overclock CPU dan memori pada Raspberry Pi. 5. Jangan sekali-kali mematikan Raspi langsung cabut kabel powernya. Tindakan ini pada akhirnya dapat membuat kita lebih banyak pekerjaan lagi, karena terkadang colok cabut untuk mematikan Raspi dapat merusak memory card. Kerusakan pada memory card tidak lain dapat membuat Raspi kita tidak menyala dan kita harus menginstal ulangnya lagi. Jadi hindari colok cabut Raspberry Pi Anda. 6. Hindari menyalakan Raspi secara langsung melalui pin GPIO. Menyalakan Raspi tidak melalui pin micro USB, melainkan melalui pin GPIO, dapat menyebabkan Raspi terkadang rusak, karena pada pin GPIO tidak terdapat IC regulator seperti pada pin micro USB. Jika ada kesalahan atau lonjakan tegangan dari pin GPIO tersebut, Raspi bisa dipastikan akan langsung mati karena tegangan yang dibutuhkan hanya 5 volt. Hindari penggunaan GPIO secara sembarangan dan tidak menggunakan resistor pull up maupun pull down. Pin GPIO pada Raspi adalah pin yang sedikit riskan, tidak seperti pada pin microcontroller seperti Arduino. Dia memiliki banyak pengaman, sedangkan pin Raspberry Pi sangat jarang pengaman. Sedikit salah pada pemasangan atau pengkabelan pada pin GPIO Raspi akan membakar SoC Raspi secara langsung, khususnya bagian DMA, Direct Memory Access. Ketika bekerja dengan GPIO, sebaiknya kita menggunakan yang namanya pull up atau pull down resistor. Selain itu, melakukan penstabilan nilai input high-low. Penggunaan resistor untuk tujuan ini dapat meminimalisir lonjakan arus yang membahayakan Raspberry Pi. 9. Hati-hati pada saat mengumpulkan Raspi dengan microcontroller lainnya. 8. Hindari menghubungkan perangkat GPIO ketika Raspi masih menyala. Ini merupakan tindakan nekat. Kenekatan ini umumnya disebabkan karena kemalasan dan nafsu yang terlalu besar dan tidak dapat ditahan untuk segera memasang dan mencoba perangkat atau modul ke GPIO Raspi. Kenekatan ini ketika gagal dapat berujung maut untuk Raspi. Sebaiknya penggunaan perangkat pada GPIO ketika Raspi masih mati. 9. Hati-hati pada saat menghubungkan Raspi dengan microcontroller lainnya. Nah, ini kesalahan yang cukup sering dilakukan dan berakibat fatal. Ketika kita menghubungkan Raspi dengan microcontroller lainnya seperti Arduino, kita tidak memperhatikan daya yang dibutuhkan oleh pin GPIO Raspi. Sedangkan pada umumnya microcontroller masih menggunakan daya 5 volt. Sedangkan Raspi hanya 3,3 volt. Jadi bisa dibayangkan apa yang terjadi ketika SoC Raspi yang super kecil dijejali logic voltage hampir 2 kali lipat tegangan yang bisa ia tangani. Sebaiknya kita mempertimbangkan dahulu penggunaan pembagi tegangan. Perbedaan tegangan logika ini bisa diatasi dengan menggunakan voltage divider, dan yang paling murah adalah dengan memanfaatkan resistor untuk membuang tegangan yang berlebih. 10.
Jangan gunakan air untuk membersihkan Raspi. Penggunaan air dapat merusak komponen-komponen pada Raspberry Pi karena dapat menyebabkan komponen-komponen itu menyambung satu sama lain yang tidak pada tempatnya. 11. Gunakan casing seperti ini sebagai pengaman pada Raspi agar komponen-komponen di bawahnya tidak rusak. Penggunaan casing sangatlah dianjurkan untuk menjaga Raspi. Ya, mungkin itu saja sedikit tips yang bisa saya bagikan untuk menjaga Raspi lebih awet. Tapi jika Raspberry Pi Anda terlanjur rusak, buang dan belilah lagi, karena percuma, memperbaikinya juga sulit. Mending beli lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.